semuanya, perkenalkan nama saya Dinanski Maharani dengan NIM 09031382429166. Pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang data science. Jadi sebenarnya apa sih data science itu? Secara sederhana, data science adalah kombinasi dari berbagai disiplin ilmu, misalnya dari statistik, analisis data, dan juga machine learning, yang digunakan untuk menganalisis data dan mengekstrak pengetahuan serta wawasan dari data yang kita dapat. Nah, dengan data science, kita bisa mengumpulkan data, menganalisisnya, dan membuat keputusan yang jauh lebih baik. Bahkan, jika kita bisa menemukan sebuah pola di data tersebut, kita akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, seseorang yang bekerja di bidang data science itu disebut dengan data scientist. Data itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah data terstruktur, di mana data itu sudah dalam bentuk yang rapih dan juga mudah diolah, biasanya dalam bentuk tabel, sudah dalam bentuk tabel. Yang kedua itu adalah data tidak terstruktur, di mana biasanya dia masih dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, ataupun juga dalam bentuk video, sehingga kita perlu mengorganisasikan terlebih dahulu, kita perlu olah lagi terlebih dahulu sebelum bisa dianalisis. Nah, biasanya untuk menyusun data, kita bisa menggunakan array ataupun tabel basis data. Nah, tadi kita udah membahas tentang data, selanjutnya kira-kira seorang saintis yang bekerja di bidang data science itu tuh menggunakan tools apa sih? Kita biasanya menggunakan apa? Nah, di dalam data science, terutama seorang saintis itu biasanya menggunakan Python. Python adalah bahasa pemrograman yang sederhana. Namun, Python itu juga memiliki banyak library, banyak pustaka yang membantu dalam pengolahan data. Nah, terdapat 4 jenis pustaka yang paling sering digunakan dalam data science. Yang pertama yaitu adalah Pandas. Biasanya digunakan untuk membaca dan mengelola data terstruktur seperti file CSV ataupun Excel. Yang kedua itu adalah NumPy. Biasanya digunakan untuk perhitungan matematis dan operasi pada array multidimensi. Selanjutnya itu ada Matplotlib. Biasanya digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data, dan yang terakhir itu adalah SciPy, yaitu digunakan untuk perhitungan ilmiah seperti aljabar, linear, dan statistik. Selanjutnya yaitu data frame. Nah, untuk membuat data frame di Python, kita akan menggunakan pustaka Pandas, seperti yang kita jelasin di awal tadi. Nah, pertama kita harus mengimport dulu pustaka Pandasnya dengan perintah ini, import pandas std di bagian sini. Nah, kita menyingkat Pandas itu menjadi PD agar saat pemanggilan di sini itu lebih mudah. Nah, setelah kita mengimport Pandasnya tadi, kita akan memasukkan datanya, di mana kita harus membuat sebuah dictionary yang bernama D. Ini bisa dictionary lainnya, bisa X, bisa C, atau bisa data satu, itu bisa. Nah, selanjutnya setelah kita membuat dictionary, kita akan memasukkan data-data yang akan kita tampilkan atau yang akan kita buat. Nah, ini adalah key-nya di dalam tanda petik. Satu ini adalah key-nya atau nama kolomnya. Jadi yang aku buat ini ada nama kolom pertama itu kode, ada kolom kedua itu wilayah, ada kolom yang bernama nama provinsi, ada kolom yang bernama tahun, ada juga ketersediaan energi nabati, ada ketersediaan energi hewani, ada ketersediaan energi, dan ada keterangan. Nah, sedangkan setiap value-nya itu berupa daftar atau list yang berisi data untuk masing-masing kolom. Jadi ini adalah isi value dari kolom kode. Ini merupakan value dari kolom wilayah. Ini merupakan kode dari kolom nama provinsi, begitupun seterusnya. Nah, untuk kolom ketersediaan energi nabati dan juga energi hewani, ini kita isi dengan angka-angka yang menunjukkan nilai energi per provinsinya. Nah, setelah dictionary selesai dibuat, setelah datanya ini sudah dibuat, kita akan mengubah data tersebut menjadi data frame dengan perintah ini. DF sama dengan data frame, dalam kurung data sama dengan D. Nah, perintah ini mengonversi dictionary. Ini kan masih bentuknya tuh masih acak ya, bukan dalam bentuk tabel. Nah, perintah ini mengubah data ini tadi menjadi bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Jadi kayak tabel Excel gitu. Nah, setelah kita panggil, sudah kita memanggil perintah untuk membuat data frame tadi, baru kita print di bagian sini, print DF. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, eh, kok ini adalah tadi kode kolom tadi kan, kode merupakan nama kolom. Nah, jadi ini untuk nama kolom kode dengan value-nya ini A1, B2, C3, D4, D5. Di sini ada kolom wilayah yang ini juga merupakan value-nya, dia akan mengisi di bagian sini. Begitupun seterusnya. Kode ini menunjukkan cara membuat data frame secara manual di Python menggunakan pustaka Pandas. Kalau misalnya kita udah ada data dalam bentuk file Excel ataupun file CSV, kita ya tinggal panggil aja seperti ini. Misalnya aku sudah mempunyai sebuah file, sebuah data dalam bentuk CSV seperti ini, yang telah berisi data-data yang akan kita analisis. Nah,
Jadi kita tinggal panggil saja di bagian ini, perintah. Kita akan memanggil perintah untuk membaca file tersebut. Jadi ds sama dengan td read csv karena data tersebut, file tersebut dalam format CSV, baru ini kita panggil nama file tadi. Itu data ketersediaan energi.csv. df head, mengapa head? Karena ini agar mempersingkat saja tampilan yang keluar. Head itu biasanya hanya 5 baris yang ditampilkan. Kalau misalnya kita ingin menampilkan seluruhnya, head ini bisa kita hapus. Ya, misalnya kita ingin menghitung kira-kira data kita ini ada berapa kolom sih, data kita ini ada berapa baris sih. Biasanya kan data itu bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu, dan kita kalau misalnya untuk menghitung secara manual itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kita akan menggunakan kode Python yang bisa menghitung secara langsung di bagian sini. Ini adalah kode untuk memanggil file atau data yang sudah ada, file yang punya saya tadi, dan ini kode untuk menghitung kolomnya. Nah, kalau misalnya kolom itu ditandai dengan angka 1, sedangkan kalau misalnya untuk baris itu ditandai dengan angka 0. Nah, setelah kita jalankan, barulah didapatkan bahwa number of columns atau jumlah kolom pada data yang ada itu ada 9, dan juga jumlah baris untuk data yang ada itu ada 197 baris. Nah, di sini sudah ada contoh yang sudah saya buat bahwa ini untuk mencari max function-nya atau mencari nilai tertingginya dari data ketersediaan energi tadi yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, yang pertama itu ada tentu saja kita harus memanggil nih nama, memanggil file ataupun data yang akan kita cek. Selanjutnya kita akan mentargetkan nih. Kan tadi itu ada 9 kolom kan? Nah, dari 9 kolom itu kira-kira mana nih yang bakal kita cek, mana nih yang akan menjadi target pengecekan kita. Setelah itu kita hitung nih max value-nya dari kolom tersebut. Nah, setelah kita memerintahkan untuk mencari max value, kita perintah lagi untuk ngeprint atau untuk memunculkan outputnya. Berapa sih kira-kira nilai untuk max value-nya? Setelah itu, baru max row ini kita mengambil data secara row atau secara barisnya. Biar kita mengetahui kira-kira dengan nilai maksimal itu berada di daerah mana, daerah provinsi mana, misalnya nilai energi nabatinya juga apa. Nah, baru di sini kita print daerah dengan nilai maksimum adalah bla bla bla, dan print max row adalah bla bla bla. Nah, di sini sudah ada hasil outputnya dari nilai maksimum dari kolom ketersediaan energi. Jadi kolom target kita tadi ketersediaan energi adalah 7.281. Nah, daerah dengan nilai 7.281 itu daerah mana sih? Nah, baru di sini daerah dengan nilai maksimum, nomor wilayahnya itu adalah 25, wilayahnya itu berupa provinsi, nah, nama provinsinya itu adalah NTB tahun 2019, dengan ketersediaan energi nabati itu 5.577, ketersediaan energi hewani itu adalah di 1.704, dan ketersediaan energi totalnya itu adalah 7.281, sedangkan keterangannya itu adalah angka tetap. Nah, untuk memunculkan daerah dengan hasil maksimum tadi, itu di sini. Kita akan mengambil data secara row-nya atau secara baris dari nilai max value tadi, dari kolom target tadi. Nah, selanjutnya itu adalah untuk mencari nilai minimumnya. Nah, sama seperti hal yang tadi, tapi ini ada sedikit perbedaan. Misalnya, kita ingin mencari nilai minimum, tapi kita nggak pengen tuh. Kita udah tahu nih, nilai minimumnya pasti 0 di sebuah daerah. Tapi kita pengen tahu kira-kira daerah mana sih yang memiliki nilai minimum selain 0 tadi, angka 0 tadi. Di sini kita akan memanggil data non-zero, data yang bukan 0. Nah, di sini juga ada data kolom target seperti yang tadi, kolom targetnya itu adalah ketersediaan energi dan ada tidak sama dengan 0, yang memiliki nilai tidak sama dengan 0. Dan min value-nya sama, tinggal kita panggil di data non-zero ini. Nah, setelah itu kita print nih hasil dari nilai minimum selain nilai 0-nya tadi. Setelah itu baru dicek. Nah, untuk mengecek nama daerahnya juga sama seperti yang di maksimum tadi, menggunakan perintah min row sama dengan data, non-zero, data non-zero, kolom target sama dengan min value. Untuk menentukan daerah mana yang memiliki nilai terendah atau nilai minimum selain 0. Nah, kalau misalnya pengen tahu daerah dengan nilai yang paling terendah termasuk dengan nilai 0, misalnya kan tadi ada ratusan ribu, puluhan ribu, kita males tuh ngecek satu-satu kira-kira mana ya daerah yang memiliki nilai terendah termasuk juga dengan nilai 0, ya tinggal kita panggil aja. Ini kodenya sama seperti nilai maksimum tadi, tapi di bagian sini tinggal kita ganti dengan minimum atau min. Nah, ini kan ditunjukkan nih, nilai minimum dari kolom ketersediaan energi adalah 0. Daerah dengan nilai maksimum adalah ini, daerah yang memiliki nilai 0 tadi. Nah, kan dapat kita lihat ketersediaan energi nabati, nan, 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 nan. Nah, nan itu menunjukkan bahwa tidak ada nilai atau nilainya sama dengan 0. Nih. Nah, tadi maksimal udah, minimal udah, selanjutnya itu adalah rata-rata nilai. Nah, ini untuk rata-rata nilai. Sama halnya dengan minimum dan maksimum tadi cuma kita ganti min, cuma kita ganti max, selanjutnya cuma kita ganti min-nya aja, min value, data kolom target, dot main, untuk menghitung rata-rata dari
kolom targetnya, ketersediaan energi. Kalau ini ada rumus. Rumus mean value sama dengan 2F. Nah, selanjutnya yaitu data preparation. Nah, sebelum seorang data scientist itu mulai menganalisis data, langkah pertama yang harus dilakukan adalah data preparation atau persiapan data. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting. Mengapa? Karena data mentah yang kita miliki seringkali belum siap digunakan. Bisa jadi datanya kotor, atau ada nilai yang kosong, atau bahkan salah input. Atau kalau misalnya yang fatal itu beda type-nya di data tersebut. Nah, jadi tugas orang data scientist adalah mengekstrak data, membersihkannya, dan membuatnya siap untuk dianalisis. Kemudian itu ada perintah drop nah. Ada perintah drop nah exist sama dengan 0, in place sama dengan true, di mana digunakan untuk menghapus baris yang kira-kira memiliki nilai kosong atau none. Nah, ini penting banget nih karena tujuannya adalah membuat data kita bersih sebelum dianalisis. Nah, exist sama dengan 0 ini menunjukkan penghapusannya itu dilakukan per baris, dan in place sama dengan true ini berarti perubahan langsung diterapkan pada data utama tanpa membuat salinan baru. Jadi dia akan langsung mengubah di data tersebut tanpa membuat salinan datanya. Terakhir itu adalah clean health data, digunakan untuk menampilkan hasil data yang sudah bersih. Nah, kalau misalnya untuk perbandingan, ini merupakan data yang terdapat nan-nya di sini. Ini nan. Nah, nama provinsinya ini nan, karena nggak ada nama provinsi, dan wilayahnya itu merupakan nasional, dalam bentuk nasional, bukan provinsi. Jadi dia tidak memiliki nama provinsi. Nah, di sini hilangkan nama provinsi dan wilayahnya tadi, dia langsung ke nomor 8. Dia tidak menghitung ke nomor 1, 2, 3 tadi, karena dia uh, tidak memiliki value di nama provinsi tadi. Jadi dia tidak akan muncul setelah melakukan pembersihan data ini. Selanjutnya untuk kode ini merupakan kode untuk melihat data mentahnya. Jadi melihat data yang tadi ada none-nya, ada yang kosong, atau ada angka yang tidak sesuai. Nah, seperti yang tadi kan, ini ada none-nya, karena ya tidak memiliki nilai. Jadi setelah kita melakukan pembersihan, dia tidak akan muncul lagi kan di sini. Sedangkan ini, nah selanjutnya itu ada info. Nah, info ini untuk memberitahu informasi kepada kita kira-kira tipe datanya ini apa sih? Apakah integer, atau object, atau float, atau char, gitu. Nah, di sini kan, tapi dia hanya mengecek di kolomnya saja. Jadi misalnya yang pertama untuk kolom nomor, tipe datanya apa? Integer. Untuk kolom wilayah, tipe datanya kira-kira apa ya? Di sini tertulis objek. Nah, kalau misalnya kita ingin mengganti tipe data, kita panggil di, nah, di sini. Help, data, nomor, nama kolom yang akan kita ganti menjadi float. Yang awalnya integer, kita akan ubah menjadi float. Jadi tinggal ganti di sini. Dan juga kita ingin mengganti di tahun. Tahun di sini tipe datanya adalah integer. Kita ingin mengubahnya menjadi float. Nah, di sini kita panggil nama kolomnya dan kita ubah. S type-nya kita ubah menjadi float. Adalah print output setelah data kolom-kolom tadi, nama kolom-kolom tadi telah diubah yang awalnya integer menjadi float tadi. Nah, ini dapat dilihat bahwa ini nomor telah menjadi float, tahunnya juga udah diubah menjadi float, dan ketersediaan energi berubah menjadi float. Dimana kan sebelumnya kayak ini ketersediaan energinya adalah integer, nomornya integer, tahunnya juga integer. Setelah dilakukan perubahan, dia menjadi float, dan juga float untuk tahun, dan untuk kolom ketersediaan energi juga berubah menjadi float. Nah, selanjutnya itu adalah describe. Perintah untuk PD set option display marks columns node, di mana digunakan agar semua kolom dalam dataset itu ditampilkan secara penuh tanpa disembunyikan oleh sistem itu sendiri. Kemudian ada fungsi describe, digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik dari data numerik. Misalnya untuk count itu jumlah data yang tersedia, kira-kira ada berapa. Mean itu adalah rata-ratanya, rata-rata dari data yang ada. STD, STD ini adalah standar deviasinya. Ini ada mean, adalah nilai minimal, dan ada juga max, yaitu nilai minimal pada data. Nah, untuk 25%, 50%, 75%, 75% adalah nilai kuartil atau persentil dari data yang ada di sini. Nah, berikut adalah tampilan atau hasil dari describe sebuah data. Hasil dari describe ini membantu kita memahami pola dan sebaran data sebelum melangkah ke analisis yang lebih dalam, seperti perhitungan matematika atau visualisasi. Baik, sekian pemaparan materi mengenai data science, dan ini baru di
introduce-nya atau baru pengenalan awal mengenai data science. Selanjutnya itu ada pengenalan lebih dalam mengenai data science, seperti perhitungan Oke, matematika, perhitungan Assalamualaikum statistik, dan juga di warahmatullahi advance-nya. wabarakatuh. Terima kasih Perkenalkan, atas perhatiannya. nama Saya akhiri. saya Putri Wassalamualaikum warahmatullahi Cesar wabarakatuh. dengan NIM 090313829150. Nah, jadi di sini saya akan menganalisis data berjudul energi ketersediaan energi, yang mana di sini berisi informasi tentang ketersediaan energi nabati, hewani, dan juga total energi di Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, tujuannya itu adalah untuk memahami bagaimana data ini tersebar, seberapa besar variasinya, dan juga apakah antar jenis energi itu saling berhubungan. Jadi saya melakukan analisis ini menggunakan Google Colab, mengikuti tahapan yang ada di tutorial W3 School, yang mana yaitu data science, data statistik, yang berisi persentil, kemudian standard deviation, variance, correlation matrix, dan juga yang terakhir itu ada correlation versus causality. Oke, mungkin kita mulai aja dari yang pertama yaitu percentiles. Jadi di sini saya bakal jelasin codingannya, yang dimana pertama yaitu saya mengambil kolom ketersediaan energi di sini. Nah, di bagian sini maaf kayaknya nggak kelihatan kursornya di sini. Nah, jadi di sini saya mengambil kolom ketersediaan energi, yang dimana karena kolom ini berisi total dari energi tiap tahun. Lalu saya memakai fungsi kuentil itu untuk menghitung persentil ke 25, ke 50, dan juga 75, yang mana artinya itu 25% data itu berada di bawah nilai persentil ke 25. Kemudian 50% datanya lagi itu berada di bawah nilai persentil ke 50, dan 75% datanya lagi itu berada di bawah nilai persentil ke 75. Oke, jadi di bagian percentiles ini saya gunakan untuk melihat persebaran data ketersediaan energi secara keseluruhan dari hasil persentil. Kemudian saya juga bisa tahu apakah datanya itu stabil atau ada peningkatan tajam dari tahun ke tahun tertentu. Kalau misalnya nilainya itu 75% jauh dari median, berarti datanya cenderung meningkat besar di beberapa tahun. Nah, next ke bagian standard deviation. Nah, di sini saya menghitung standar deviasi atau simpanan baku dari tiap kolom energi. Nah, fungsi STD di sini, STD underscore nabati ini akan menghitung beberapa besar perbedaan nilai-nilai dari rata-ratanya. Kalau standar deviasinya kecil, berarti datanya itu stabil. Tapi kalau misalnya besar, berarti datanya itu naik turun antar tahun. Jadi standar deviasi ini penting buat lihat seberapa stabil data energi tiap tahun. Misalnya kalau misalnya energi hewani itu punya standar deviasi kecil, berarti jumlahnya tiap tahun itu hampir sama. Jadi tapi kalau misalnya energi nabatinya besar, berarti ada fluktuasi besar. Jadi bisa karena panen atau faktor ekonomi. Oke, di sini next ke bagian stat variance. Nah, di stat variance ini mirip dengan standar deviasi dengan yang sebelumnya, tapi nilainya itu kuadrat dari standar deviasi. Kalau dilihat juga codingannya ini nggak ada beda, cuman bedanya di bagian STD dan juga var-nya. Nah, di fungsi var ini itu menghitung seberapa jauh data tersebar dari rata-ratanya. Varians besar, data bervariasi tinggi, kemudian varians kecil itu data stabil. Jadi kalau dibandingkan dengan varians dari energi nabati, hewani, dan juga total, itu
kita bisa tahu mana nih yang paling berfluktuasi. Juga biasanya energi nabati itu punya varians lebih tinggi karena hasil pangan tiap tahun berubah tergantung produksi. Oke, selanjutnya itu ada stat correlation. Nah, di stat correlation ini digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel. Jadi nilai correlation itu berkisar antara kurang dari 1 sampai lebih dari 1. Nah, kalau misalnya lebih dari 1 itu hubungan positif yang sempurna. Jadi dua-duanya naik bareng. Jadi kalau misalnya 0 itu tidak ada hubungan antara linearnya. Kemudian kalau misalnya kurang dari 1 berarti hubungannya negatif, yang dimana 1 itu naik dan yang satunya turun. Oke, jadi di sini saya menghitung korelasi antara energi nabati versus hewani, kemudian nabati versus total, dan juga hewani versus total. Itu bisa dilihat dari correlation-nya. Nah, dari bagian korelasi ini, saya bisa tahu nih hubungan antar jenis energi. Misalnya kalau misalnya korelasi antar nabati dan total nilainya itu tinggi, berarti energi nabati itu berkontribusi besar terhadap total energi nasional. Tapi kalau misalnya korelasi nabati dan hewani sedang, berarti keduanya meningkat bersama tapi tidak terlalu kuat. Oke, next. Nah, di sini ada bagian stat correlation metric, yang dimana matriks korelasi ini adalah bentuk tabel dari semua korelasi antar variabel. Jadi di sini saya pilih 3 kolom utama, yaitu ada nabati, hewani, dan juga total. Lalu saya pakaikan core. Nah, di sini ada core matrix, bisa dilihat, yaitu untuk menghasilkan tabel 3x3. Kemudian nilai diagonalnya pasti 1. Kenapa? Karena tiap variabel itu dikorelasikan dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian di bagian ini juga menunjukkan hubungan antar semua variabel. Jadi dalam satu tabel dari sini kita bisa lihat nih mana yang paling berpengaruh ke total energi. Biasanya energi nabati itu punya korelasi paling besar ke total, karena sumber energi utama masyarakat di Indonesia itu berasal dari pangan nabati seperti beras. Nah, oke. Yang terakhir yaitu ada stat correlation versus causality. Oke, di sini bisa dilihat bagian ini saya tambahkan untuk menjelaskan perbedaan antara korelasi dan kausalitas. Jadi, korelasi itu hanya menunjukkan bahwa dua hal itu berhubungan, tapi belum tentu yang satu itu menyebabkan yang lain. Misalnya nih, energi nabati itu naik bersamaan kemudian dengan energi total. Bukan berarti energi nabati itu menyebabkan total itu naik. Bisa jadi seperti keduanya itu naik karena faktor lain, contohnya kayak ekonomi atau kebijakan pemerintahan. Nah, di bagian terakhir ini penting banget ditunjukin kalau ada korelasi tinggi antara energi nabati dan juga total, jadi belum tentu satu jadi penyebab yang lain. Kemudian keduanya itu bisa saja meningkat karena faktor luar, seperti produksi pangan nasional atau impor bahan makanan. Jadi korelasi ini bukan bukti sebab akibat. Oke, nah mungkin itu saja penjelasan dari DS Statistik saya sebagai orang ketiga. Oke, mungkin apabila ada salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Saya Andi Wafa Aulia akan membahas data science pada bagian math. Nah, yang pertama itu program ini nih tujuannya itu untuk menganalisis hubungan antara tahun dan ketersediaan energi. Selain itu, program ini juga dapat memprediksi nilai-nilai ketersediaan energi di masa depan. Contohnya yang saya gunakan itu pada tahun 2030. Eh, nah, pertama-tama itu tuh ada library yang digunakan. Kita itu mengimport Pandas, NumPy, dan Matplotlib.
Yang guna Pandas itu untuk membaca dan mengelola data dari CSP. NumPy itu untuk menghitung nilai slope dan intercept pada garis linear. Dan terakhir itu ada Matplotlib yang gunanya itu untuk menampilkan grafik hubungan antara tahun dan energi ketersediaan. Berikutnya itu ada ini data X data yang guna data itu sendiri itu tuh untuk eh, membaca data dari file data ketersediaan energi.csv. Nah, dia itu menggunakan perintah pd pd.read dan pd.read.csv. Nah, dari file ini nih kita mengambil dua kolom, yaitu kolom tahun yang diubah menjadi variabel X dan kolom ketersediaan energi yang diubah menjadi variabel Y. Berikutnya itu ada perhitungan linear dengan NumPy. Perintah ini nih itu menghitung persamaan garis linear dengan rumus Y sama dengan M dikali X ditambah B. Ini perintahnya itu ada M, B sama dengan np.polyfit buka kurung X, Y, 1 tutup kurung. Yang dimana M itu sendiri, M ini nih merupakan slope atau kemiringan garis dan B ini nih merupakan intercept atau titik potong garis dengan sumbu Y. Dan hasilnya itu akan ditampilkan menggunakan print ini. Setelah kita ketahui garis data M dan B-nya, itu kita bisa menggunakan data tersebut untuk memprediksi energi tahun 2030. Nah, pertama kita define dulu fungsi linear buka kurung tahun. Nah, dimasukkan rumusnya M dikali tahun ditambah B. M-nya akan dipanggil dari hasil M dan B akan dipanggil dari hasil NP Polyfit yang di atas. Nah, di sini kita masukkan tahun prediksinya itu 2030, lalu akan ditampilkan hasil prediksi dan hasil prediksi itu akan ditampilkan menggunakan printf, komen printf ini. Setelah memprediksi itu ada codingan untuk visualisasi grafik. Nah, di sini ada plot scatter, PLT scatter, plot, X label, Y label, title, legend, grid, dan show. Nah, kalau scatter ini itu tuh untuk menunjukkan data-data aslinya, yang data-data asli yaitu data X dan Y. Nah, data aktual itu bakal diwarnai dengan warna biru. Dan kemudian itu ada plot, ini nih untuk menunjukkan garis miringnya atau garis linear. Nah, garis linear itu akan diwarnai dengan warna merah. Setelah itu diberi label, yang bagian X itu dikasih nama tahun, Y dikasih nama konsumsi energi, dan judul judul grafiknya itu adalah hubungan linear antara tahun dan konsumsi energi. Nah, selanjutnya ada grid ini ditentukan untuk menunjukkan garis-garisnya. Nah, di bawah setelah ini ada pilihan, sebenarnya tidak pula penting. Ini adalah untuk menunjukkan rumus lain selain menggunakan np.polyfit. Nah, ini nih jadi tidak perlu menggunakan np-polyfit, tetap bisa mendapatkan hasil slope dan intercept. Jadi menggunakan perhitungan manual. Nah, jadi ini kurang lebih rumusnya itu sama menggunakan rumus regresi linear yang asli. Hanya dibuat dalam bentuk codingan. Nah, ini ada rumus yang mendapatkan slope dan yang ini yang B underscore B stream manual ini nih untuk mendapatkan nilai intercept. Nah, ini bisa saya tunjukkan perbandingan yang menunjukkan kalau yang akan menunjukkan kalau hasil kedua perhitung matematika tersebut itu tuh sama. Ini indeksnya. Yang di bawah ini hasil dari codingan ini yang telah dipanggil hasil-hasil dari codingan di atas yang di printf dan ditunjukkan. Nah, ini ada indeks-indeks dari CSP, yang nomor, wilayah, nama provinsi, tahun, dan lain-lain. Ini ada fungsi linear dari hasil NP polyfit. Ini ditunjukkan kalau slope-nya itu minus 52,20 berapa gitu. Selanjutnya itu ada intercept atau B, hasilnya itu ada 108.361,65 Nah, di bawahnya itu ada prediksi energi pada tahun 2030
dari hasil define ini, fungsi yang telah dimasukkan. Hasilnya itu adalah 2383,71. Nah, ini ada grafik dari plot tadi, PLT. Ini ada judul grafiknya, hubungan linear antara tahun dan konsumsi. Ini eh, dari apa ini di sini ditunjukkan dalam grafiknya. Ini di bagian kiri itu ada konsumsi energi yang dari 0 sampai 7.000. Di bawah ada tahun dari 2018 dan 2004. Dan di bawah ini yang tadi pilihan tadi itu adalah perhitungan manual, hasil dari slope manual, intercept manual, dan perbandingannya. Bisa dilihat kalau hasil dari kedua data dari perhitungan tersebut tuh sama saja dan tidak ada bedanya. Baik, itu saja materi, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naura. Oke, di sini aku dapat sesi di bagian 4. Yang sesi pertama itu tuh linear regression. Jadi di linear regression ini itu kita tuh melakukan analisis registrasi linear sederhana untuk melihat hubungan antara ketersediaan energi nabati dan ketersediaan energi hewani. Nah, di sini saya kategorikan untuk energi nabati itu sebagai X dan energi hewani itu sebagai Y. Nah, untuk variabel Y-nya itu sebagai variabel independen. Nah, untuk variabel Y-nya tadi itu sebagai variabel dependen. Jadi di sini kita itu ingin mencari tahu apakah ketersediaan energi nabati itu tuh berpengaruh dengan ketersediaan energi hewani. Nah, codingannya itu untuk membuat linear regression saya menggunakan slope dan intercept. Nah, untuk slope itu tuh untuk menentukan kemiringannya, sementara untuk intercept itu tuh untuk titik potong garis register saat X itu sama dengan 0. Nah, jadi hasil outputnya itu bakal seperti ini. Titik biru itu sebagai data aslinya dan garis merah itu sebagai hasil prediksi dari tahun ke tahun. Lanjut di sesi kedua yang dimana ini tuh regression table. Nah, untuk regression table itu sendiri dia itu menjelaskan tentang tabel perbandingan antara data asli dan data hasil prediksi model. Nah, misalnya nilai X nih, nilai asli itu tuh kan keterangan untuk nabati, untuk nilai Y itu ketersediaan energi hewani. Jadi di tabel ini itu kita tuh bisa melihat seberapa dekat hasil dari prediksi nilai yang sebenarnya. Kalau nilainya itu mirip, berarti modelnya itu bekerja dengan sangat baik. Contohnya kayak ini nih. Di hasil outputnya itu 2019 di bagian 789 ini itu prediksi energinya itu sama kan? Ini bisa kita lihat di sini 2957. Ini sama. Nah, berarti itu tuh kayak prediksinya itu berjalan dengan baik atau dengan data yang sebenarnya gitu. Terus lanjut di sesi ketiga. Nah, jadi di sesi ketiga ini tuh bagiannya regression info. Nah, untuk bagian regression info ini tuh di sini nggak ada codingan sama sekali, tetapi dia itu kayak menjelaskan informasi umum tentang model regression linear. Jadi dalam konteks dataset yang kami pilih ini, kami mencakup 3 bagian. Yang pertama, model ini tuh bisa digunakan untuk memprediksi ketersediaan energi hewani dan energi nabati. Terus model ini tuh bisa menghitung kemiringan yang dimana tadi saya bilang itu sebagai slope dan titik potong atau intercept itu sendiri yang kemudian digunakan untuk memprediksi nilai-nilai yang baru atau nilai-nilai yang akan datang. Terus yang ketiga, di sini tuh kami kayak memberitahu bahwa semakin kecil selisih antara nilai asli dan prediksi, maka semakin baik modelnya. Jadi di bagian ini tuh kayak menjelaskan bagaimana model itu bekerja tanpa perlu mengoding. Lanjut ke sesi 4 itu regression confidence. Ini untuk codingannya, yang dimana tahap ini itu kayak menjelaskan tentang dataset yang kami gunakan. Contohnya nih, kalau kita tahu X itu X-nya sekian, misalnya ketersediaan energi nabatinya itu X-nya sama dengan 10, maka kira-kira kita akan mencari berapa sih energi dari hewaninya. Nah, untuk codingannya itu saya menggunakan div predict underscore energi buka kurung value dan return intercept plus slope, terus ada tanda bintang atas value. Ini rumus untuk garis regresinya. Nah, kita ambil contoh, jika value-nya itu 10, maka modelnya itu akan menghitung prediksi Y energi hewani ini berdasarkan kemiringan dan intercept
yang ditemukan dari data yang kami pilih. Jadi bagian ini tuh kayak menentukan kemampuan model memprediksi data-data baru. Jadi contohnya itu seperti ini. Nah, di sini hasil outputnya itu prediksi ketersediaan energi. Jadi pada tahun 2025 itu tuh diprediksi sebanyak 26,4,74 orang. Untuk tahun 2030 itu tuh diprediksi sebagai 23,8371 dan tahun 2035 itu diprediksi sebanyak 21,2268. Lanjut lagi di sesi kelima, atau nama lainnya itu regression p-value. Nah, di sesi kelima ini kita tuh kayak menentukan nilai p-value-nya itu menunjukkan tingkat signifikan statistik dari hubungan antara variabel X dan variabel Y itu sendiri. Nah, dalam data kami ini kami ambil contoh jika p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka hubungan antara energi nabati dan energi hewaninya itu signifikan secara statistik. Nah, namun kebalikannya nih, jika dia lebih besar daripada 0,05, maka hubungannya tersebut itu tidak terlalu kuat atau tidak signifikan. Jadi artinya semakin kecil p-value-nya, maka meyakinkan bahwa adanya hubungan nyata antara dua jenis ketersediaan energi tersebut. Ini. Oke. Nah, jadi di sini ada notes di bagian bawah. Nah, ini. Nah, untuk yang pertama ini sendiri, itu tuh kayak menunjukkan seberapa besar sih kesalahan rata-rata dalam model regresi. Nah, kayak yang udah aku sebutin tadi, itu kan kalau semakin kecil, maka dia semakin akurat. Nah, kalau misal datanya semakin besar, kesalahannya semakin besar, maka dia semakin tidak akurat. Untuk yang kedua ini, untuk di notes yang kedua, itu tuh kayak menjelaskan kalau besarnya misal 2,8000 plus 06. Nah, itu kan artinya ada kemungkinan multikolonialitas, yaitu hubungan antara variabel yang terlalu kuat itu bakal menyebabkan model datanya ini tuh sulit menghitung dengan presisi. Namun jika masih bisa diterima datanya itu lebih besar, maka kayak codingannya itu harus lebih rinci lagi. Di sini untuk sesi 6 regression R kuadrat, ini itu kayak menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Nah, contohnya nih kayak R kuadrat sama dengan 1. Nah, modelnya itu tuh bakal sempurna karena semua titiknya pas di garis. Nah, kalau kebalikannya R kuadrat sama dengan 0, maka tidak bisa menjelaskan hubungan antara keduanya. Misalnya kita ambil contoh, jika R kuadrat itu 0,87, artinya kan berarti kalau dibulatkan jadi 87% tuh. Nah, variasi energi hewaninya itu dapat dijelaskan oleh energi nabati itu tadi. Nah, jadi semakin tinggi nilai R kuadrat, semakin bagus juga model regresinya. Visualisasinya atau hasil outputnya itu seperti ini, yang dimana titik biru itu sebagai data asli dan garis merah itu sebagai hasil dari prediksi itu. Nah, bisa kita lihat pada tahun 2019 yang data warna biru itu yang bulat-bulat ini, itu kan banyak tuh, tapi di bagian 4000. Nah, berarti ini tadi kayak R kuadratnya itu tinggi, maka menyebabkan modelnya itu menjadi bagus regresinya. Nah, begitu juga pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 gitu. Di sini rata-rata mulainya di 4000. Dan yang terakhir, ini sesi ke-7, linear regression case. Jadi di linear regression case ini tuh kayak hasil kesimpulan dari keseluruhannya nih. Kayak misal di bagian sebelumnya ini tuh kita kan bisa melatih model regresi linear, terus dapat menghitung R kuadratnya, terus menampilkan slope dan intercept, terus memvisualisasi hubungan antar variabelnya itu sendiri. Nah, di bagian linear regression case ini tuh mencakup keseluruhan yang telah kita bahas tadi. Jadi ibaratnya itu ini tuh adalah studi kasus penerapan lengkap linear regression untuk dataset yang kami pilih. Nah, dengan dataset kesediaan energi nabati dan energi hewani ini, model ini tuh bisa digunakan untuk memprediksi ketersediaan energi hewani di masa depan berdasarkan data energi nabati yang sudah kita ketahui. Nah, ini codingannya. Kayak kita bisa print slope-nya, itulah tadi yang untuk kemiringan, terus print intercept-nya, terus print R kuadratnya, gitu-gitu. Terus ini juga kayak hasil tabelnya yang dimana kurang lebih sama ya kayak yang ke-6 ini.
Cuma di bagian ini lebih, cuma di bagian ketujuh ini kayak terdapat kotak-kotak gitu. Nih, linear regression case R kuadrat itu di 0,004. Itu kan berarti 4000 tuh. Nih, sesuai berarti dengannya di sini. Bulat-bulatnya. Oke. Jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan ini tadi, kami itu kan menggunakan dataset ketersediaan energi, di mana X itu adalah energi nabati dan Y itu sebagai energi hewani. Nah, pertama saya itu melakukan linear regression untuk melihat hubungan antara keduanya nih. Lalu saya buat tabel hasil prediksi, menjelaskan informasi model, membuat fungsi prediksi, dan menghitung p-value. Terus melihat nilai R kuadratnya untuk mengetahui seberapa bagus nih data modelnya itu. Terus dan yang terakhir, kita tuh membuat studi kasus kelengkapannya. Nah, dari hasil ini tuh bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi energi nabati, maka semakin cenderung meningkat juga untuk energi hewaninya. Gitu.